Sebelum kita sampai kepada pembahasan pokok-pokok khotbah pada tanggal 23 Agustus tahun 2020, baiklah kita lebih dulu berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui akal budi pikiran manusia, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita baca firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Minggu tanggal 23 Agustus tahun 2020 yang terambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 12 sampai 20. Demikian bunyinya. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk pencabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkan kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada perbantahan soal makanan di sekitar Korintus. Dan kemudian dilanjutkan dengan larangan tentang percabulan. Pola aturan ini dapat kita lihat pada ketetapan para rasul dalam Kisah Para Rasul pasal 15. Dan ini adalah ketetapan yang sangat terkenal dari para rasul-rasul. Tampaknya ada kejadian di Korintus yang begitu bebas melakukan percabulan, seperti halnya kebebasan memakan semua makanan. Mereka tidak menganggap itu sebagai dosa dan berkata, sepanjang itu aku perlukan, maka segala sesuatu halal bagiku. Dan pandangan ini dianggap Paulus sangat merusak moral dan mental jemaat, sehingga ia perlu mengajarkan hal-hal yang lebih penting dari semua keinginan itu. Orang-orang di Korintus pada masa itu hanya memikirkan apa yang bisa mereka lakukan dan apa yang mereka suka lakukan, tanpa meneliti apakah perilaku itu dan perbuatan itu pantas dilakukan. Paulus mengingatkan agar pendapat umum ini dicermati sebaik-baiknya, supaya jemaat tidak terjebak dalam perhambaan dunia dan kelicikan yang menyesatkan. Kebebasan dan kemerdekaan yang telah diberikan Kristus hendaknya dipergunakan secara rohani, karena Kristus menjanjikan sebuah kehidupan kelak di mana kita tidak memerlukan itu semua. Perjalanan kekristenan kita adalah menuju keabadian, bukan menuju kebinasaan. Korintus sebagai kota pelabuhan, penduduknya sangat menyukai perilaku dosa percabulan ini. Dan ketika penduduk Korintus telah menjadi Kristen, pola hidup itu masih menjadi dosa kesukaan mereka. Itulah sebabnya Paulus perlu mengingatkan mereka tentang dosa ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dalam nats ini menekankan sebuah pemahaman bahwa tubuh kita adalah milik Kristus. Maka jangan pergunakan tubuhmu seperti milikmu sendiri, apalagi untuk mempermalukan Kristus.
Kebangkitan Kristus telah memberikan kehormatan dan kemuliaan atas tubuh kita. Dan dia telah mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Bandingkan Filipi 3 ayat 21. Harapan akan adanya kebangkitan menuju kemuliaan inilah yang dapat mencegah kita untuk tidak mencemarkan tubuh kita dengan berbagai nafsu kedagingan. Benar bahwa untuk dapat menguasai diri kita seperti berada dalam sebuah peperangan rohani, kita melakukan banyak pergumulan, perjuangan, pertempuran untuk memenangkan diri kita, untuk dapat memenangkan peperangan rohani kita melawan kuasa-kuasa dunia ini. Oleh karena itu, bapak-bapak gereja di masa lalu selalu memberikan nasihat kepada para hamba-hamba Tuhan yang dipanggil dan dipilih menjadi pemberita Injil. Mereka mengatakan demikian, alia vitia punando sola libido fugendo pensitur. Artinya, perbuatan-perbuatan buruk lain, kejahatan-kejahatan yang mungkin timbul dalam diri kita yang lain, dapat kita kalahkan dengan pertempuran rohani. Tetapi tentang hawa nafsu, libido, hanya dapat dikalahkan dengan penguasaan diri. Oleh karena itu, Rasul Paulus melihat bahwa jemaat di Korintus perlu diingatkan, perlu dibimbing dan dijauhkan dari pola-pola hidup orang-orang Korintus pada umumnya pada masa itu. Dan salah satu cara adalah menjelaskan kepada orang-orang Korintus bahwa masalah halal dan tidak halal bukanlah ketentuan manusia. Sebab apa yang halal menurut kita belum tentu berguna bagi kehidupan kita. Itu sebabnya ajaran Kristen tidak begitu fokus dengan masalah halal dan haram tentang makanan. Tetapi Rasul Paulus lebih fokus menghantarkan pemahaman kita tentang tubuh kita adalah tubuh Kristus. Bahwa tubuh kita yang fana ini telah diberikan kemuliaan dan kehormatan melalui kebangkitan Kristus. Sehingga tubuh kita yang hina pada masa saat ini telah ditetapkan oleh Allah akan dibangkitkan menjadi mulia dan hormat sama seperti Kristus adanya. Oleh karena itu dalam perjalanan hidup kita perlu memahami nasihat Rasul Paulus ini supaya kita tidak menentukan segala sesuatu halal dan tidak halal menurut kemauan kita, tapi berpedoman kepada pantas dan tidaknya menurut Kristus yang kita percaya. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka nats khotbah pada minggu ini mengajarkan kita supaya mengarahkan, membawa, membiasakan hidup kita, tubuh kita, mempermuliakan nama Kristus. Sebab tubuh kita adalah milik Kristus dan Kristus berdiam di dalamnya. Benar bahwa seluruhnya itu, semuanya itu memerlukan perjuangan, pergumulan. Tetapi Kristus yang telah memberikan rohnya, memeteraikan rohnya di dalam diri kita, dalam hidup kita, itulah yang akan menguatkan dan memampukan kita untuk hidup seperti yang Kristus inginkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa masalah kebutuhan hidup kita bukan soal bagaimana kita memerlukannya, bagaimana kita menikmatinya, bagaimana kita memerlukannya dan membutuhkannya. Tetapi lebih pada
keyakinan bahwa semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Tidak semuanya berguna dan tidak semuanya membangun. Oleh karena itu Rasul Paulus menginginkan supaya hal-hal yang kita lakukan itu adalah benar-benar bermanfaat, berguna, dan membangun. Bukan soal halal dan haram, tetapi mana yang membangun, mana yang membina, mana yang mendukung kehidupan rohani kita pada masa-masa perjalanan hidup kita di dunia ini sampai kita kelak sampai di kerajaan Allah. Pada ayat terakhir Rasul Paulus mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ada sebuah ketetapan, ada sebuah pemahaman yang absolut bahwa hal-hal yang ditekankan oleh Rasul Paulus ini untuk menghindari persoalan halal dan haram, tetapi lebih cenderung melihat manfaat dan membangun, adalah karena Kristus sudah menebus kita dengan mahal. Kita telah dibeli dengan harga yang mahal dan telah lunas dibayarkan melalui darahnya yang tercurah di kayu salib. Adalah hal yang sangat penting dan menjadi sesuatu yang harus kita muliakan Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.